Dan pas ternyata dilihat cuy, Jaya itu kaget bukan main. Yang tadinya cewek cantik mulus gemoy gitu kan, semok gitu, tiba-tiba pas dilihat itu adalah sosok yang nyeremin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nerusin ceritanya Jaya yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di akun gua satu ini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Tuh ya, gue udah sebat-sebat ya. Lu pada ngoceh mulu, gue agak sebat. Padahal ya nggak apa-apa juga ya kalau gue ngetik tunggang rokok gitu. Lu pada komplain aja kalau ada yang hilang lu. Dan jangan lupa ritual ngopi. Sebelum gue lanjutin ceritanya, gue mau ngasih tahu dulu nih cuy. Ya, beberapa belakangan ini berseliweran tentang badai gunung, yang dimana itu gue ngeliat terakhir tuh Gunung Sindoro. Mana gue mau ada trip lagi ke Sindoro gitu kan, tapi ya semoga aja nanti pas bagian gue nggak terlalu badai-badai begitulah. Tapi yang pada intinya kalian hati-hati ketika naik gunung itu. Sekarang tuh bener-bener anginnya lagi kencang-kencang banget, entah gunung mana, makanya banyak yang ditutup gara-gara ya cuaca yang sudah tidak bisa diprediksi lagi. Dan ya tapi memang wajar sih, namanya di gunung ya kayak gitu juga gitu. Jadi pokoknya intinya kalian tetap safety ketika kalian berpendaki di musim-musim seperti inilah. Jangan sampai nanti terjadi apa-apa sama kalian gitu ya. Dan oke, gue bakal lanjut. Jadi kemarin kondisinya itu Jaya udah masuk ke dalam rumah si cewek. Dan Jaya ini dipanggil-panggil yang kedua kalinya kalau nggak salah ya. Yang dimana si cewek itu kayak ngeluh dingin-dingin, dan kondisinya Jaya itu lagi ngeliat atau ya ngebuka hordingnya gitu. Dan pas ternyata dilihat cuy, Jaya itu kaget bukan main. Yang tadinya cewek cantik mulus gemoy gitu kan, semok gitu, tiba-tiba pas dilihat itu adalah sosok yang nyeremin. Rambutnya panjang. Dan ya kita nggak usah gua spill tentang sosoknya seperti apa ya. Gua akan ngasih tahu. Bisa dibilang ini tuh kayak sosok wewe gombel gitu. Jaya tuh langsung kayak melongo dan kok berubah gitu kan. Itu Jaya langsung lari ngibrit cuy. Dan dia tuh nggak sadar ketika lari itu. Dia tuh nggak ngebuka pintu, nggak sadar kalau dia dalam rumah, tapi kayak lari tuh lari aja gitu. Dan ketika udah beberapa meter dia lari, dia baru ngeh, kok ada yang beda ya, apa gitu kan. Dia nengok ke belakang, ternyata pas dia lihat ke belakang itu adalah pohon gede banget. Yang dimana pohon tersebut itu tuh lu tau lah, pohon-pohon jenis kayak pohon beringin, yang biasanya tuh di akarnya atau di bawahnya itu selalu ada rongga atau ngebentuk sebuah goa atau tempat perlindungan kayak gitu. Ya karena pohon itu saking gedenya, mungkin saking tuanya juga kali ya pohon tersebut gitu. Kok pohon? Lah rumah tadi kemana gitu kan, kayak bodo amat. Mana kondisinya Jaya itu lari tanpa penerangan, tanpa lampu, tanpa obor, tanpa apapun. Dia tuh lari sekencang-kencangnya setelah tahu bahwa yang dia tempati itu adalah bukan rumah cuy. Dia lari sampai akhirnya ketika lari dia ini kesandung sampai keguling-guling gitu. Keguling-guling, Jaya ini bangun. Keguling-guling lagi, dia ini bangun. Dan ketika dia ngerasa udah capek, dia tuh istirahat dulu kan, sambil ngerenung. Astagfirullahaladzim,
Gue bukannya ketemu cewek cakep malah ketemu yang kayak begituan ya. La ilaha illallah. Ini gue mimpi apa semalam? Apa gara-gara pikiran gue kotor kali ya? Gue dijailin kayak begini. Dia itu sambil nengok kiri kanan takut. Ya sosok itu ngikutin gitu kan cuy. Dan lagi-lagi Jaya baru ngeh bahwa dia tuh sebetulnya kan ketika masuk ke rumah tersebut itu nggak jauh dari sungai. Dan kondisi rumahnya pun itu menghadap ke sungai. Jadi kalau misalkan memang itu pintu keluarnya, jalan itu pasti udah otomatis itu langsung nabrak sungai. Nah sedangkan ini Jaya nggak nabrak sungai cuy. Itu kayak mikir, perasaan kok masuk ke rumah itu ngelewatin sungai dan nggak jauh gitu kan. Tapi ini gue udah lari sejauh mungkin, tapi kok gue nggak ketemu sungai. Bahkan suaranya pun nggak ada gitu. Lah gue nyasar kemana? Udah mah gelap, terus nggak ada penerangan gitu kan. Tiba-tiba sungainya juga hilang. Aduh gimana ya? Jaya itu sempat istirahat di situ kan dan mikir. Bahkan dia sesekali sambil manggil mamanya gitu kan. Ma, Jaya pengen pulang, ma. Pengen pulang ini kagak tahu di mana. Udah mah kampung orang. Ya kalau gunung sih masih mending. Katakanlah kalau gunung kan dia pasti udah beberapa kali lah. Mungkin 1 kali, 2 kali. Setidaknya tahu berpatok gitu kan. Tahu patokannya kalau nyasar ya udah cari jalan kira-kira nyampe sini enggak gitu. Nah sedangkan di hutan itu dia bingung mau kemana. Salah satu patokannya dia adalah yaitu sungai tersebut, yaitu sungai yang dipakai mancing dan biasanya iniin duren gitu kan. Sampai akhirnya dia ya udahlah, dia agak nyantai-nyantai dikit gitu. Sedangkan stok rokok dia tuh tinggal dikit. Intinya dia tuh nggak ada apapun selain rokok yang mungkin sisanya setengah bungkusan gitu kan. Akhirnya dia bangun dan dia coba jalan ngerayap atau kayak ngeraba-raba gitu kan jalan. Dan kelihatan memang nggak terlalu apa ya, maksudnya kayak si sosok itu tuh nggak ngikutin cuy. Jadi dia jalan terus sampai akhirnya dia pun bingung kan nggak ketemu sama si sungai tersebut. Dia tuh istirahat lagi dan kondisinya itu pun nggak tahu jam berapa karena kondisinya Jaya pun tidak megang jam atau pakai jam gitu kan. Dia istirahat lagi nih. Ketika istirahat lagi nih ada suara kayak buah yang jatuh cuy. Blum, gitu kan. Jaya sebenarnya kaget gitu. Astagfirullahaladzim, apaan tuh gitu kan. Dan dia tuh pengen ngecek, tapi di sisi lain takut juga gitu kan. Tapi kalau nggak dicek penasaran, bingung lah dia. Sampai akhirnya ya udahlah gue cek apaan gitu kan. Bahkan suaranya itu bukan sekali doang, tapi ada 2 kalinya. Duk lagi gitu kan. Dicek lah. Apaan ya? Dan pas dicek ternyata itu adalah buah durian yang jatuh. Jaya langsung panik dong. Paniknya adalah ternyata tempat ngeres dia atau tempat istirahat dia adalah di bawah pohon durian. Dia tuh mikir, ini kalau pohon duren atau buah duren tiba-tiba nancep di pala gua, kelar hidup gua gitu kan. Bukan masalah durennya jatuh nggak berkah gitu, tapi kayak astagfirullahaladzim. Gue tahu gitu mau gue lihat-lihat ke atas ya, tapi kan gelap ya, bingung juga. Nah gara-gara ada pohon durian ini, akhirnya dia ngambil pohon durian itu, buah durian tersebut. Dan dia agak melipir sambil nengok kiri kanan, maksudnya kayak ngecek di bawah ini pohon durian apa bukan gitu kan. Karena takutnya ketimpa cuy, namanya juga apes kan nggak ada yang tahu. Akhirnya dia ambil tuh sekitar 2 durian gitu kan diambil, terus agak melipir lah, dia cuek-cuek kan. Wah, gak apa-apa lah, gue diteror sama Demi juga. Yang penting gue bisa makan durian nih, lumayan buat ngenakin ngerokok gitu kan. Dia buka, dan ternyata duriannya itu emang mateng kan coy. Akhirnya dia makan gitu. Dia makan, aduh ini gue keluar dari sini gimana ya, nunggu pagi aja apa gitu kan. Tapi gue istirahat di mana, udah mah dingin banget lagi. Ini kagak ada orang apa ya. Apa gue teriak sekencang-kencangnya, tapi kalau gue teriak ngeri. Gimana ya? Ya udahlah, bodo amat dia bilang gitu kan. Singkat ceritanya cuy, durian itu kan baru dibuka paling habis 3 biji gitu kan. Dia makan, tiba-tiba cuy itu ada suara kayak durian jatuh lagi. Dan itu kondisinya itu ada di belakang si Jaya. Jadi dia lagi duduk makan durian, suara itu ada di belakang. Waduh, takutnya ngegelinding nanti kena punggung. Walaupun gak terlalu sakit, namanya duren kan berduri cuy, maksudnya buahnya itu kan duri kayak gitu. Kalau ngegelinding kena punggung ya lumayan kan, bebekas. Wah ngecek kan,
nggak ada. Tapi suara ngegelindingnya itu ada cuy. Dia bingung kan, kok suara gelindingnya ada ya. Dan suara gelindingnya itu nggak hilang-hilang. Kondisi tidak ada penerangan, tidak ada pencahayaan, bingung dong dia harus mau ngecek. Ya udahlah biarin, kalau memang jatuh juga nanti kesini ini gitu kan. Tapi Jaya ini tahu kondisi yang jatuh itu dari atasnya dia. Dah biarin lah. Dan Jaya ini ngecek lagi ke atas sampai ke bawah. Ternyata nggak ada pohon duren gitu. Dia mikir ya di sini aman lah gitu. Udahlah gue ngeres sambil makan duren lagi. Dan suara gelinding itu terus-terusan ada di kupingnya si Jaya. Dalam hati Jaya, suara apa ya? Kok terus-terusan sih? Emang ada jurang atau jalannya itu kayak tebingan nggak rata? Setahu gue ini kayaknya nggak terlalu miring-miring banget dah. Kalau udah nancep juga kayaknya nggak bakalan gelinding apaan ya, bingung gitu kan. Dia kondisi masih kayak ngambilin duren gitu, kayak diem ngambil makan. Dia diem dan nggak lama ada yang nyenggol bagian dari belakangnya si Jaya ini, tak gitu kan. Aduh, Jaya tuh sempat kaget kayak aduh apa nih gitu kan. Dan dia nggak buru-buru neng kayak apaan sih, kondisi masih makan. Dan itu seolah berhenti di sampingnya si Jaya. Dan Jaya punya feeling atau firasat yang tidak mengenakan. Seolah kayak ada yang merhatiin si Jaya nih cuy. Jaya ini kayak diem. Kok ngeselak banget ya. Kayaknya ada yang gak beres nih. Di sebelah gua apaan ya itu ya yang jatuh gitu kan. Diem aja Jaya itu. Masih belum berani nengok. Kondisi sebelahnya tuh kayak masih megang si duren ini gitu kan. Gua lihat apa kagak ya. Gua penasaran duren kali gitu kan. Dan pas dicek, ternyata itu adalah sosok kepala yang dimana kepalanya mirip si Wewe Gombel sambil nyeringai senyum. Dan itu melotot ke arah muka si Jaya cuy. Jaya langsung diem matung dan keringet dingin. Astagfirullahaladzim. Dan lu tahu kebiasaan si Jaya yang kurang lebih baca doa makan gitu kan. Ya Allah, mungkin karena saking paniknya langsung refleks seperti itu aja gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bingung tuh. Dan sampai akhirnya ketika bingung itu dia coba ngeberaniin ngelawan ketakutannya. Dan dia tuh kayak nggak bisa bangun kan. Tapi kayak menghindar sambil ngesot-ngesot gitu. Dan gak sengaja si kepalanya itu ketendang. Bahkan si Jaya pun panik. Ya Allah, kok itu kepala ketendang lagi. Lu maaf yang siapapun pokoknya maaf gitu kan. Intinya Jaya tuh kayak ngerasa lancang atau gimana ya. Maksudnya kayak ngerasa gak enak aja gitu kan. Takutnya itu demit makin murka. Dan ketika selesai ditendang kepala itu ngeglinding. Dan betul aja cuy, ada suara ketawa yang suaranya itu bikin terngiang-ngiang di kuping, bahkan sampai melengking, yang bikin Jaya makin tambah panik. Akhirnya Jaya lari sekuat tenaga. Dan baru lari beberapa meter ternyata Jaya ini nabrak ke satu pohon. Yang dimana ketika nabrak ke satu pohon ini Jaya langsung gak sadarkan diri cuy. Dan singkatnya, tiba-tiba Jaya ini terbangun di salah satu rumah. Yang gak lain itu adalah di rumah saudaranya cuy. Dan itu pun kondisi udah diriung-riung sama banyak orang. Emaknya juga sampai nangis-nangis. Jaya lu kenapa gitu. Yang ternyata si Jaya ini kepalanya benjol gara-gara nabrak si pohon itu gitu kan. Jaya ini kan bangun kayak megang gini, langsung sakit gitu. Ini kepala gua kenapa ya. Dan Jaya itu kayak langsung ingat, oh iya ini gara-gara semalam pas gua lagi lari-lari tiba-tiba nabrak gitu kan. Dan langsung nanyain siapa yang nemuin gua. Ternyata ada beberapa warga yang memang lagi ke kebun duren dan nemuin satu orang gitu. Dan sebetulnya ketika malam pun itu banyak yang nyariin Jaya, cuman gak ketemu. Dan tadinya tuh bakalan dicari ketika sudah pagi hari gitu kan, waktu yang udah terang. Dan singkatnya Jaya ini menjelaskanlah tentang cerita semalam tersebut. Yang ternyata si penari atau si cewek tersebut itu sebenarnya nggak pernah nyapa Jaya ketika pulang itu.
Atau bisa dibilang ya nggak ada pertemuan gitu. Dan yang dilihat Jaya itu dari awal pun itu udah demit. Dan warga di situ atau saudara-saudaranya pun bilang makanya hati-hati gitu kan. Dan di situ pun emaknya tuh langsung ngebuk atau mukul si Jaya. Makanya Tong, lu tuh cari cewek. Dan lagian juga lu ngapain sih bisa-bisanya lu punya pikiran buat nginep di rumah cewek. Dan lu tahu itu cewek juga kagak kenal-kenal amat. Ya mau ngambil kesempatan sih kesempatan, tapi ya mikir-mikir lah. Udah mah pikiran lu sesat, ya jadinya begini nih. Itu tuh karma karena otak lu mesum. Iya maaf ya, namanya juga laki, jiwa-jiwa muda gitu kan, kata si Jaya itu kayak ambil ngelis. Iya kagak lah gitu-gitu lagi. Makanya besok-besok nggak usah kayak begitu lagi. Kalau emang lu mau niat nolongin, anterin terus pulang lagi. Jangan cari kesempatan. Ya gimana mah, orang semalam hujan biji lu mata lu soek, mana hujan, kata mamanya tuh kan gitu. Ya kagak tahu mah, ini juga baru sadar kalau ternyata nggak hujan, dia bilang gitu kan. Dah, gue diceramain mulu, yang penting gue anak lu udah ketemu kan. Dan lagi juga di pala nih benjol nih, diceramain mulu, yang ada otak gue puyeng gara-gara diceramain. Iya maaf, udah lu istirahat, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, udah tuh kepanikan di keluarga dan di kampung tersebut itu, dan Jaya pun udah ketemu gitu kan. Dan kehidupan pun di situ jadi kayak udah biasa lagi lah gitu. Dan singkatnya setelah 1 hari atau 2 hari, mereka itu atau Jaya ini masih ada di rumah saudaranya dan akan pulang itu sekitaran 2 atau 3 harian lagi gitu kan. Nah, ketika Jaya ini udah 2 hari udah normal, ada sebuah keanehan yang dimana Jaya ini selalu dimimpiin dengan sosok si gadis tersebut. Atau bisa dibilang perwujudan dari si gadis yang ketika kalau ketemu Jaya itu cantik lah, bukan wujud yang wewe gomdelnya ini gitu kan. Jaya tuh selalu mikir, udah ke lu jangan masuk mimpi-mimpi gua, kagak seneng apa kagak puas gitu kan. Lu ngikut-ngikutin terus sampai ke dalam-dalam mimpi gitu. Udah, lu bukan manusia, muka lu juga cakep juga kalau percuma kalau demit gitu kan. Udahlah, jangan teror gua pengen hidup tenang, lagian juga gua di sini beberapa hari lagi gitu kan. Dan akhirnya cuy, setelah 1 hari sebelum si Jaya ini mau balik, gitu kan, si Jaya ini diajak untuk bawa oleh-oleh yang gak lain adalah ngambil duren atau ngubung duren lagi. Sebetulnya Jaya ini sudah nolak atau bisa dibilang gak mau lah gitu kan, karena udah trauma di tempat tersebut gitu. Tapi karena emaknya yang udah nggak apa-apa kan, lagian juga sekarang mah rame-rame. Toh awal-awal juga kita rame-rame itu aman gitu kan, lu nggak kayak yang awal-awal lu kemarin ke sana sendiri gitu kan. Mau nggak mau kan, namanya emak yang nyuruh udah susah banget buat dibantahnya gitu. Bisa-bisa nanti yang ada kualat dikutuk jadi duren kan ribet gitu cuy. Ya mau nggak mau lah ngikut. Mereka itu jalan jam 4 sore. Dan ketika jalan ini pasti ngelintasin atau lewat sungai kan. Ketika ngelintasin sungai, sebelum lewat sungai ini, bagian orang yang paling depan itu agak berhenti sebentar dan ngingetin ke orang lain, nanti kalian nunduk aja ya, atau bisa dibilang kalau ditanya kayak iya atau permisi lah, kurang lebih kayak begitu. Sedangkan Jaya nggak ngerti dan tahu maksudnya itu apa. Akhirnya mereka jalan kan, dan ternyata ketika di sungayan ini ada orang yang paling depan ini bilang kayak kurang lebih kayak gini lah, permisi mbah, kami numpang lewat, kami mau ke kebun mau ngambil duren, kurang lebih kayak gitu. Jangan penasaran ya, dia nengok, ternyata di sebelah kanan itu ada sosok nenek atau kayak ya orang tua lah, nenek-nenek rambutnya udah putih dan rambut panjangnya itu kayak sepunggung gitu, lumayan cukup panjang. Dan sambil kayak ngeliatin ke mereka. Bahkan ketika yang lain tuh kayak nunduk, tapi Jaya ini penasaran dan ngelirik terus. Dan sosok nenek itu senyum ke Jaya, yang bikin Jaya tuh panik, langsung nunduk aja. Dan ketika lewat itu permisi gitu kan si Jaya tuh. Dan Jaya ini tahu bahwa si sosok nenek ini mungkin manusia, karena yang lain pun bisa ngeliat dan ada peringatan sebelumnya. Tapi kok ketika udah mau lewat,
si nenek ini kayak bilang, jangan lupa nanti mampir ya. Jaya tuh kayak mikir dan bingung, mampir? Ini nenek-nenek siapa tiba-tiba nyuruh mampir gitu kan. Kayak merinding dong langsung seketika. Dan Jaya ini langsung lari ke bagian yang rombongan tengah-tengah banget nih cuy. Suruh melipir. Dan ditanyakan, kenapa kamu melipir ke tengah? Nggak apa-apa, lagi pengen di tengah aja gitu kan. Udah nggak apa-apa. Sosok nenek yang tadi mah baik kok, dia bilang. Nggak akan ngapa-ngapain kamu juga gitu. Lah akhirnya Jaya ini kayak kepo kan. Memang si sosok nenek ini siapa sih gitu. Dan orang-orang yang mau ngambil durian itu nggak ada yang bilang, udah nanti aja kita ceritainnya. Nah sekarang kita ke kebun aja, kita nungguin gitu kan. Singkatnya mereka sampai kebun, dan ketika sampai kebun ya udah mereka tuh kayak masak-masak, ngeliwet, bikin kopi dan sebagainya, karena ya nantilah gitu kan. Dan mereka tuh akan pulang mungkin sekitaran jam 8 atau jam 9 malaman. Lagian juga waktu masih banyak dan yang ikut pun banyak gitu kan. Singkat cerita, mereka ngopi-ngopi dan kurang lebih itu sesudah maghrib mereka semua langsung nyari semua gitu kan dan mencari gitu. Nah ketika mencari ini Jaya itu sebenarnya ditanya, Jaya lo mau diem di sini apa mau ngikut gitu kan? Kalau mau diem di sini nggak apa-apa, tuh ada beberapa orang gitu, ada sekitar 2 atau 3 orang lah kan. Ya di sini aja lah, aku mager nyari-nyari gitu kan, ntar gampang nyusul sama bertiga ini. Ya udah, akhirnya mereka pergi semua cuy. Sedangkan di situ ada 2 orang. Jaya ini lagi senderan kayak sambil ngopi. Ya sempat ada ngobrol-ngobrol. Bahkan Jaya ini sempat nanya, bang sebenarnya si orang nenek tersebut tuh siapa sih? Gue penasaran banget. Udah nanti aja lah, males diceritainnya gitu kan. Kayak nggak enak aja. Yang intinya kalau diceritain serem gitu kan. Jaya tuh cuman kayak gitu dong. Oke lah kalau kayak gitu. Dia itu kayak hamil ngelamun, dan ketika ngelamun ini selalu kepikiran si cewek tersebut. Nggak tahu kenapa cuy, walaupun Jaya ini kayak mager untuk nginget-nginget si cewek ini, tapi tetap aja selalu kepikiran di otaknya ini gitu kan. Singkat ceritanya nih cuy, Jaya ini nggak sadar ketika ngelamun ini, Jaya ini ditinggal sama si 2 orang temennya. Dan ketika sadar tuh, lah nih orang bocah berdua kemana ya? Dipanggil, bang, kok nggak ada suara satupun gitu kan. Dan kelihatan di sebelah pun kayak nggak ada orang yang nyari dari di area sekitar atau yang deket-deket. Aduh, apes lagi aja gue ditinggal ya. Kok tiba-tiba mereka langsung meninggal gitu aja gitu kan. Udahlah, udah amat dah, gue diem di sini aja kali ya, daripada gue nanti disamperin sama atau gue ketemu sama sosok yang gak jelas lagi. Udah gue diem di sini lah, nanti juga yang lain pada kesini gitu kan. Lagian juga cuma sekitar 2 jaman paling, dan sekarang pun udah hampir mau jam 7-an gitu kan. Udah gue diem di sini ambil ngopi-ngopi lagi. Dia lagi diem ngelamun, dan ketika lagi asik-asik ngopi cuy, itu ada yang jalan. Dan lu tahu yang jalan itu dan yang nyamperin itu adalah sosok cewek yang pada saat itu. Saya itu kan langsung kayak nengok sebelah siapa gitu kan. Dan ketika ngeliat itu langsung diem dan keringet dingin. Yang ternyata pas dicek itu kan perempuan tersebut gitu kan. Dalam hati Jaya, astagfirullahaladzim, mampus gue ketemu ini wewe gombel lagi gitu kan. Iya, wujudnya sih cakep cuy, tapi kalau mendadak tiba-tiba berubah kan yang ngeri juga. Mana di situ Jaya tiba-tiba nggak bisa gerak sama sekali, dan sosok cewek tersebut itu duduk tek di sampingnya si Jaya. Mas, kemarin kenapa lari gitu kan? Jaya tuh bingung kan. Ya gimana kagak lari, muka lu aja jelek banget dan tampilan lu jelek amat gitu kan. Tapi kalau ngomong kayak gitu takutnya itu demi tersinggung, kalau diledek jelek. Ya zaman sekarang cewek dikata-katain jelek pasti sensi kan. Ya demit juga mungkin kayak gitu. Berpikiran si Jaya tuh kayak gitu cuy. Diem aja, kayak mau ngomong tuh kayak gimana sih gitu kan. Dan si cewek itu tuh kayak agresif. Dia tuh kayak langsung megang tangan si Jaya. Mas, jangan lari lagi ya, temenin saya lagi yuk di rumah.
saya kesepian dan saya dingin di rumah gitu kan. Sebenarnya Jaya tuh kayak iya sih pengen, tapi di sisi lain kapok cuy, karena yang ditemuin ini tuh bukan manusia gitu kan. Jaya tuh udah keringet jagung, keringetnya itu udah segede-gede duren kali ya. Pokoknya udah keringet dingin banget gitu. Dia mau teriak minta tolong pun nggak bisa. Bahkan badannya pun untuk digerakin itu nggak bisa. Sampai akhirnya Jaya bisa keluar ngomong dengan agak sedikit terbata-bata. Dan yang bilang tuh kayak, jangan ganggu saya di sini pendatang dan maaf panjangan saya gitu kan. Dan sosok ini tuh nggak menghiraukan omongan si Jaya, yang dimana si sosok ini tuh bilang, saya sudah suka sama masnya pas awal melihat mas, atau bisa dibilang saya itu udah tertarik dari hati Jaya. Ya Allah, tiba-tiba gue disukain sama wewe gombel sama demit gitu kan. Mimpi apa sih gue semalam? Ya Allah, gue pengen pulang. Mana ini suara kagak keluar lagi, pengen teriak gitu kan. Ini gimana caranya gue mau keluar? Dan Jaya ini selain dipegangin, tiba-tiba itu tangan tuh kayak ngegerayangin si Jaya, bahkan sampai punggung, sampai dadanya. Yang harusnya kalau cowok normal kan ya gimana sih gitu kan, ada lah setrum-setrumannya kecil-kecil lah. Ini kalau sama demit tetap aja cuy, nggak ada tuh namanya setrum-setruman, yang ada paniknya setengah main gitu kan. Ya itu cuman diem, dan dia itu cuman bilang jangan ganggu saya gitu kan, kayak gitu. Tapi Jaya itu nggak mandang ke si sosok tersebut, atau bisa dibilang cuek aja. Nah sedangkan di saung tersebut itu penerangannya cuman pakai senter yang digantung doang, dan nggak terlalu kenceng atau nggak terlalu terang lah ya, diem aja. Ketika diem ini Jaya kan nggak fokus sama si sosok tersebut kan, dan nggak ngeliat juga, sampai akhirnya ketika ngeraba bagian muka nih kayak gini, Jaya itu baru sadar, kok tiba-tiba tangannya hitam semua ya, dan kukunya panjang. Bahkan ketika ngegores ke mukanya tuh seolah kayak kukunya itu tajam cuy, dan kayak ada luka baret-baret. Gimana sih kalau kena baret rumput ilalang gitu, ada perihnya gitu kan. Jadi itu baru sadar, astagfirullahaladzim, kok tangannya tiba-tiba berubah hitam. Ini orang kagak mandi berapa tahun sih, tiba-tiba hitam. Aduh, jangan bilang nih sosok berubah, udah kayak baja hitam aja tiba-tiba berubah gitu kan. Dan Jaya tuh ngeberanin diri pelan-pelan nengok ke kirinya. Dan ketika ngeliat, bener cuy, itu sosok berubah jadi wewe gombel. Dan Jaya itu langsung panik, dan badannya tuh langsung bisa gerak. Dia tuh langsung ngambil si pencahayaan lampu itu, tak, dan lari sekencang-kencangnya sambil teriak minta tolong gitu kan. Dan anehnya, ketika teriak minta tolong itu nggak ada satu orang pun yang dengar. Seolah mereka rombongan rame itu nggak ada satu orang pun yang ada di lokasi tersebut. Padahal setahu Jaya, ketika ngambil durian itu harusnya mereka tuh jaraknya nggak jauh, ya mungkin sekitar beberapa meter, dan lokasinya pun pasti akan di situ-situ aja gitu kan. Gak mungkin nggak dengar kalau teriakan Jaya ini kenceng banget. Ini orang pada kemana sih, nyari durian apa nyari apa gitu kan. Tengok kiri kanan nggak ada. Tolong sambil teriak-teriak. Bahkan itu teriakannya itu kencang banget sampai manggil, bang, di mana kalian. Dan itu nggak ada satu orang pun yang nyamperin. Dan Jaya itu beneran panik cuy. Dan sampai akhirnya si Jaya ini tuh karena nggak tahu kan orang-orang mana, udah gue pulang aja. Agak jelas nih hutan nih, kebun durian gitu kan, udah mah angker lagi. Tiba-tiba gue didemenin wewe gombel, udah gue pulang. Di jalan tuh terus jalan. Dan suatu ketika dia udah sampai di sungayan ini, Jaya itu dipanggil sama satu sosok yang di belakang itu, yang nggak lain adalah sosok wewe gombel. Mas, sini ke rumah saya. Intinya tuh dipanggil untuk nemenin si sosok itu, yang kurang lebih si wewe gombel ini seneng atau suka sama si Jaya lah. Jaya itu langsung lihat tuh, astagfirullahaladzim, itu masih ngikutin aja. Jaya itu kayak, udah, lu jangan suka sama gua ini jelek, gua ini miskin. Pokoknya jangan sama gue dah, banyak cewek yang gak demen juga. Udah lu cari sosok yang lain, genderuwo kek, tuyul kek,
atau apa kayak gitu, jangan sama gua gitu kan. Dan ketika ketakutan kayak gitu, Jaya ini langsung mau ngelintasin sungai tersebut, tapi baru nginjek 2 langkah atau 3 langkah dari sungai tersebut, di depan itu ada sosok nenek yang sebelumnya, yang dimana dia tuh masih ada stay di tempat tersebut. Jaya ini kan bingung, ya Allah, kok tiba-tiba ada nenek tersebut. Kalau siang atau masih terang itu kan nggak terlalu serem cuy, tapi kalau udah malam kok kayak serem gitu kan. Dan Jaya ini ambil kayak jalan pelan-pelan, bodo amat dah, yang penting di depan kan orang, bukan demit gitu kan, udah gue jalan aja. Dan sampailah di samping-sampingan sama si nenek tersebut gitu kan. Jaya ini ketika lewat, misi nih gitu kan, numpang ya nek. Dan si nenek itu tangannya tuh langsung megang. Jaya itu langsung, ya elah, apalagi sih tiba-tiba tangan gua dipegang, mana tangannya anyep lagi dalam hati Jaya. Makanya nih malam-malam jangan main di air. Udah tua, udah lansia, diem di rumah jadi dingin kan. Udah apa pulang ke rumah itu tangan dingin banget, anyep banget gitu kan. Jaya itu udah panik dan udah ketakutan gitu cuy. Sampai akhirnya si nenek itu bilang, kamu jangan takut, jangan lari. Kurang lebih tuh kayak nyuruh kayak gitu doang. Ya gimana kagak takut, kagak panik cuy. Jangankan si Jaya, gua atau kalian juga pasti panik cuy kalau dipegang itu tangannya kayak begitu. Dan suaranya pun kayak nyeremin gitu kan. Malam-malam emak-emak tiba-tiba di tengah sungai gitu, udah kayak orang lagi semedi atau tak apa aja kan, diem. Dan ketika lagi diem gitu kan, ya mau gak mau nurut aja. Dan gak lama sosok wewe gombel itu datang nyamperin. Dan kurang lebih sosok wewe gombel itu kayak minta kembalikan manusia itu, atau itu adalah manusia inceran saya dan akan saya jadikan suami saya gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Jaya yang ngedenger bakal dijadiin suami langsung kayak, aduh kagak mau ya, gua agak mau jadi laki lu, gua agak mau nikah sama lu demit, lu jelek gitu kan. Dan sosok nenek itu kayak bilang, ini bukan sebangsa kamu dan pergi, tolong jangan ganggu cucu saya. Kalian pergi atau kamu pergi, jangan ganggu. Jika kamu masih tetap mau ganggu, kamu akan berurusan saya. Yang nggak tahu itu mereka berdua cuma debat ngomong atau gimana, tapi ada suara kayak suara petasan ceger kenceng banget yang bikin Jaya kayak kaget dong. Astagfirullahaladzim. Dan Jaya pun langsung sadar bahwa pegangan tangannya itu udah nggak dipegang lagi kan. Karena udah ngerasa nggak dipegang dan udah mulai firasatnya jelek, Jaya itu nggak menghiraukan apa yang ada di belakang. Dia tuh cuman lari sebisanya dan sekencengnya ngelewatin sungai tersebut. Dan langsung ngibrit, dan singkatnya Jaya ini sampai di rumah. Dan ketika di rumah memang betul orang yang nyari durian ini belum ada di rumah atau belum sampai di rumah. Dan ditanya sama saudara-saudaranya termasuk emaknya, lu ngapa tiba-tiba udah pulang? Udah maaf, gue pengen cepet pulang dari kampung ini, pokoknya gue udah gak kuat di kampung ini pokoknya. Lah lu kenapa? Udah mah gak usah gue jelasin, nantilah kalau gue jelasinnya kalau udah sampai di Jakarta bae. Dia bilang, udah gue males banget. Dan singkatnya dari situ pun akhirnya Jaya ini nggak mau yang ngikut-ngikut lagi ke kebun durian itu lagi. Dan singkatnya orang yang nyari durian pun udah balik lagi. Dan betul aja Jaya ini diomelin gara-gara pulang itu nggak pamitan. Bahkan orang-orang pun sampai nyariin si Jaya dulu gara-gara kok tiba-tiba nih orang ngilang gitu kan. Dan alhamdulillahnya ya Jaya ini nggak ngilang atau nyasar lagi. Dan Jaya pun nerangin atau tipis-tipis ke orang itu bilang, aduh gue tuh lagi sakit perut, nggak enak, pengen pulang gitu. Dan lagi juga ditinggalin, dicuekin gitu kan. Ya udahlah, warga juga nggak terlalu marah-marah banget atau kesal-kesal banget sama si Jaya. Dan setelah nyari durian itu selang beberapa hari, Jaya ini pulang lah cuy, pulang. Dan alhamdulillah nggak ada kejadian apapun. Tapi ketika pulang ini kan Jaya bawa mobil kan. Ya bawa mobil ini sempat ngeres di sebuah pom bensin, yang dimana Jaya ini minta istirahat itu untuk tidur selama 1 atau 2 jam lah, karena kan capek banget gitu kan, perjalanan jauh. Dan orang tuanya pun nggak permasalahin, dan ketika berangkat pun emang selalu seperti itu gitu kan. Nah ketika tidur, dia tuh lagi-lagi mimpi sama si sosok wewe gombel itu lagi yang datang ke mimpinya, yang dimana, Mas,
sini aku dingin gitu. Dan itu Jaya langsung seketika bangun dan langsung kayak alhamdulillah untung gua ada di jalan, di tengah jalan. Dan Jaya sempat ngelihat mobil kan ada kaca yang di atas, itu tuh siluet bahwa si sosok itu tuh kayak seolah ngikutin dan ada di belakang, bahkan ngelihat ke belakang tapi nggak ada. Tapi ketika di kaca itu kayak seolah ada di belakang. Jaya itu langsung panik dan buka pintu, langsung nyamperin orang tuanya. Lalu udah bangun aja tong gitu kan, ngapain lu tiba-tiba keringat dingin? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Gue pengen kopi deh mak. Ya udah pesen gitu kan, ngopi. Dan singkatnya pulang ke Jakarta. Dan ketika sampai di Jakarta atau di rumahnya itu alhamdulillah Jaya ini nggak ngalamin yang namanya mimpi aneh-aneh lagi. Dan Jaya pun tidak menceritakan ke orang tuanya, dan orang tuanya pun kayak udah nggak peduli lah tuh, udah sampai Jakarta juga. Dan Jaya juga ketika sampai Jakarta itu sempat ke ustadz atau kiai dan cerita lah gitu kan. Cuma nama kiai itu ya udah lu yang penting rajin sholat, banyak baca doa dan sebagainya, nggak perlu diruqyah juga, udahlah itu cuma bunga mimpi, kayak ya udah nggak usah yang aneh-aneh gitu. Alhamdulillah lu aman-aman aja gitu. Dan alhamdulillah ketika sampai di rumah pun itu Jaya udah nggak mimpiin si sosok tersebut lagi cuy. Dan cerita Jaya part 2 ini udah kelar cuy. Ya apa ya, nextnya gue bakal ceritain siapa lagi ya. Mungkin trio mereka bertiga kali ya. Dan segala sesuatu yang ada pelajarannya dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.